dulu nggih. Baru nanti ketika selesai Pak Ferry menjelaskan, terus kalian bisa mencoba, baru bertanya jika ada yang kurang jelas. Oke. Hari ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama dua materi. Yang pertama matematika dan juga tema. Untuk matematika hari ini kita sudah mulai masuk bab baru nggih. Masuk bab FPB dan KPK. Nah, sedangkan di tematiknya akan Pak Ferry ulang terkait yang kemarin tentang telinga atau indera pendengar kita. Nah, sebenarnya waktunya ulangan matematika untuk tema untuk bab satunya, tapi nanti dulu. Untuk bab satunya ulangannya nanti insya Allah hari Senin ya. Matematika ulangan hari Senin ya, bab 1. Oke? Nah, sebentar, sip. Nah, di bab 2 kita belajar tentang FPB dan KPK. Pernahkah kamu menyaksikan lampu kelap-kelip atau lampu hias? Misalnya lampu hias ulang tahun kemerdekaan atau lampu hias ketika waktu Lebaran kemarin, itu banyak yang masang. Waktu malam takbir itu atau waktu hari raya Idul Fitri, kalau Idul Adha kemarin sepertinya tidak ada yang pasang lampu-lampu, tapi ketika Idul Fitri banyak yang pasang lampu. Dan juga ini di hari ulang tahun Republik Indonesia juga banyak yang pasang. Nah, lampu-lampu itu menyala secara bergantian dengan selisih waktu yang tetap. Lampu warna tertentu menyala beberapa detik, kemudian disusul lampu warna lain. Begitu seterusnya berulang-ulang. Ada apa sebenarnya di balik rahasia itu? Kalian nanti akan mendapatkan jawabannya setelah mempelajari tentang FPB dan KPK. Nah, di materi FPB dan KPK yang kita pelajari nanti ada beberapa hal. Yang pertama, ada bilangan yang habis dibagi. Seperti pembagian kemarin. Di kelas 3 sudah, di kelas 2 juga sudah diajari. Terus ada faktor dan kelipatan bilangan. Terus kemudian ada bilangan prima. Ada faktor persekutuan terbesar atau FPB, ada kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kemudian menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Dan yang terakhir, permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Seperti yang tadi, yang lampu kelap-kelip tadi, nanti kalian akan menemukannya ketika sudah mempelajari dari beberapa materi ini, mulai dari A sampai G. Nanti kalian tahu, oh lampu kelap-kelip itu mencerminkan sifat dari materi apa. Nah, nanti bisa dijawab ketika sudah terakhir. Nah, selanjutnya bilangan yang habis dibagi. Nah, ini bilangan yang habis dibagi. Contohnya, yang pertama ada bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap atau bilangan yang angka satuannya 0, 2, 4, 6, 8. Pak, kok enggak 10? Bukan, ini kan satuannya, itu kan sudah puluhan kalau 10. Terus ada bilangan yang habis dibagi 3, adalah bilangan yang jumlah angka-angka penyusunnya 3,
6, atau 9. Bilangan yang habis dibagi 4 adalah bilangan yang 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Terus bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang punya angka satuan 0 atau 5. Kemudian bilangan yang habis dibagi 10 adalah bilangan yang angka satuannya adalah 0. Contohnya 20, 30, nah itu ada nolnya. Jadi bisa dibagi 10. Kemudian ini faktor dan kelipatan bilangan adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Seperti yang tadi, bilangan habis dibagi, misalkan 2, habis dibagi 2, habis dibagi 1. Contohnya, bilangan 1, 2, 3, dan 6. Contohnya bilangan 1, 2, 3, dan 6 yang merupakan pembagi habis bilangan 6. Jadi 1, 2, 3, dan 6 merupakan faktor dari bilangan 6. Selain faktor, ada juga yang namanya kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan diperoleh dari hasil mengalikan bilangan tersebut yang ditentukan kelipatannya dengan bilangan asli. Nah, biar lebih paham, ini coba cara mencari faktor bilangannya. 6 ini bisa dibagi berapa? Pertama, kita coba 6. 6 coba kita bagi 1. 6 bagi 1 berapa, anak-anak? 6. 6 bagi 1 berapa? 6. Betul. Terus bagi 2 bisa apa tidak? 3. Bisa ya bagi 2? Ya. 6 bagi 2 berapa? 3. 6 bagi 2? 3. Terus kemudian 6 bagi 3 bisa enggak? Bisa. Bisa. Nah. Ya, 6 bagi 3 berapa? 2. 2. Nah. Terus 6 bagi 4 bisa apa tidak? Tidak bisa nggih? Terus bagi 5 bisa atau tidak? Nah, bagi 6 berapa? 6. 1. 1. Terus ada lagi enggak? Bagi 7 bisa? Tidak. Ya. 8? Tidak. Artinya ketika ini sudah 6, di sini juga sudah 6, ya kan? 6 di atas dan 6 di bawah sudah sama, berarti sudah habis, selesai faktor bilangannya. Makanya faktor bilangan adalah faktor bilangan ada angka berapa saja? 1. Terus 2. Terus 3. 6. Terus 6. Selesai. Ini faktor bilangan dari 6 adalah 1,
2, 3, dan 6. Mencari faktor bilangan juga bisa. Bisa nggih? Nah, saya pengen apa lagi? Ini ada angka 12. Coba kalian tentukan faktor bilangan dari 12. Kita bagi berapa dulu? Kita bagi berapa dulu? Dibagi 1 dulu nggih, dari bilangan terkecil. Dibagi 1 berapa? 12. 13. 12. Tetap 12. Terus kalau setelah 1 bagi berapa lagi? 2. 12 bagi 2 berapa? 6. 6. Bagi 3 bisa atau tidak? Bisa. Bisa. 12 bagi 3? 4. 4. Terus bagi 4 bisa apa tidak? Bisa. Bisa. 12 bagi 4 berapa? 3. Ya. Terus bagi 5 bisa apa tidak bagi 5? Bagi 6 berapa? 2. Bagi 7 bisa? Tidak. 8? 8 bisa atau tidak? Boten. 9. 9. Bisa atau tidak? 9. Tidak bisa. 10. Tidak bisa. 11. Tidak bisa juga. Bagi 12? Apa? 1. Sudah selesai apa belum ini? Sabun. Oh. Oke, berarti faktor bilangannya dari 12 sama dengan berapa saja angkanya? Faktor bilangan 1, 2, 4, 6. 5-nya juga apa? 5 iya apa tidak? Boten. 6. Terus 6, 12. 12. Nah, selesai. Jadi seperti ini ya cara mencari faktor bilangan. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah bisa Pak? Belum? Sudah ya. Terus setelah faktor bilangan, selanjutnya apa? Kelipatan bilangan. Nah ini ya lipatan bilangan. Contohnya 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ini faktor bilangan. Kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan dari berapa? Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 semua. Kan kelipatan ganjil ini ya. Terus contoh yang kedua ada 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Ini contoh kelipatan bilangan 2. Kelipatan 2 semua, oke.
Sama seperti di atas tadi kelipatan bilangan 2, yang bawah ini disebut yang atas disebut bilangan ganjil, kelipatan bilangan ganjil, yang bawah kelipatan bilangan genap. Oke. Yang atas ini kelipatan bilangan ganjil, sedangkan yang bawah ini adalah kelipatan bilangan genap. Oke. Bagaimana dengan yang bawahnya ini? Ada 3, 6, 9, 12, 15, 8, 21. Dan seterusnya. Tambah berapa semua? Tambah 3, 3, 3. Ini kelipatan bilangan berapa? Nah, ini kelipatan bilangan 3. Yang atas kelipatan bilangan ganjil, yang bawah kelipatan bilangan genap. Yang ketiga adalah kelipatan bilangan 3. Bilangan angka atau kelipatan angka 3. Boleh. Nah, sekarang Ferry pengen tahu. Ini ada contoh. Ada 4, 8. Ini berarti kelipatan angka berapa atau kelipatan bilangan berapa? 4. Kelipatan bilangan 4, bukan genap ya. Kelipatan 4. Kelipatan bilangan 4 atau kelipatan angka 4. 4 tambah 4, 8. Terus ini berapa coba isinya? Setelah 8 berapa isinya? Setelah 8, 9. Kok 9? Kelipatan bilangan 4. Ini ditambah 4. 12. 12. Betul. 12 tambah 4, 16. Betul toh? Terus berapa lagi setelah 16? 16 tambah 4? 20. Terus 20 tambah 4? 24. 24. Terus tambah 4, 28. 28 ditambah 4 lagi berapa? 32. Nah. Oke. Oh. Nah, ini ini selain kalian mencarinya bisa dengan menjumlahkan, kalian juga bisa dengan cara mengalikan seperti yang Pak Ferry sampaikan tadi. Ini kelipatan suatu bilangan diperoleh dari hasil mengalikan bilangan tersebut. Mengalikan itu artinya sama dengan penjumlahan berulang. Kan 4 kali 2 artinya kan sama dengan 4 tambah 4. Oke. Begitu nggih cara mencarinya, cara mengalikan bilangan. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Ini ada angka 5. Kita coba cari kelipatan angka 5. Berapa? 10. Pinter. Terus berapa? 15. 15. Terus 20. 20. Terus 25. 25. Terus 30. 10. Terus 5. 40. 4. Kok 45? 40 ya, 40. Jadi bukan 45. 40 dulu. Kalau langsung 45 ya nggak bisa. Sudah. Jadi
Ini masih bisa terus karena ini yang Pak Ferry siapkan kotaknya sampai ini hanya sampai 40, ada 45, 50 dan seterusnya. Terus kemudian terakhir, nah ini coba kalian tulis di buku dulu. Coba terus dicari lipatan angka 7. Nah, coba dicari angka kelipatan 7. Nah, coba dikerjakan dulu ya. Nanti benar apa tidak pengerjaannya sampean dengan yang sama apa tidak dengan punya Pak Ferry. Yo, tenek tak tutup dhisik, engko sampean ro malian. Nah, coba dikerjakan dulu, nanti dikoreksi bersama. Nah, coba cari angka kelipatan 7. Ada yang sudah selesai? Langsung ditulis saja angka kelipatan 7. Dari mulai 7 terus berapa? Kotaknya berapa, Pak Ferry? Nah, coba kotaknya sih tak hitung ya, kotaknya berapa ya? Tak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kotaknya 8 sampai 8 kotaknya. 60 lupa 60. Wes, jawab apa? Cika. Sudah, Pak. Ya, sih. Sudah, Pak. Nanti nunggu dulu, nunggu temennya. Nanti tak buka sama apa tidak ya jawabannya. Nanti coba sama apa tidak jawabannya dengan punya Pak Ferry. Oh, adiknya siapa itu yang ikut belajar? Adik pinter. Nanti sekolah seperti Mbak Mase ya. Sekolah yang dhuwur. Oh, aja sekolah yang dhuwur. Sekolah yang Aduh. Oke, tunggu dulu ya. Sudah semua? Sudah semua apa belum? Ampun. Sampun. Pinter. Sudah. Sudah. Ini yang belum. Yuk, diselesaikan dulu. Ampun. Nah, rai saya. Ampun. Sudah semua? Ampun. Sudah. Ampun. Siap. Nah. Kita coba lihat hasilnya. Sama atau tidak dengan jawabannya Pak Ferry. Nanti kalau benar, minta nilai orang tuanya ya. Karena Pak Ferry tidak bisa menilai langsung, nanti minta tanda tangan orang tuanya. Bu, Pak, aku bener bisa garape. Ini ya. Oke. Nah, sudah kelihatan? Nah, Sudah. kita tunggu hasilnya. Sudah kelihatan? Benar apa belum? Benar apa belum? Benar apa salah? Nih, dicek. Oke. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Second 7, 14, 21, 28, 35, 49, 56, 63. Siapa yang betul?
35 tambah 7 2. Ayo coba. 42-nya mana, Pak? 42-nya mana? Nah, Habis 35 harusnya 42, Pak. Oke. Pak Ferry memang sengaja ngecoh. Kalian itu bagaimana tanggapannya? Berarti kan kalian sudah tahu. Memang 42-nya ini enggak Pak Ferry lihatkan. Nah, ini baru. Sudah benar? Betul. Sip. Berarti bisa nggih? Bisa. Kalau saya bilang apa? Alhamdulillah. Ah. Jadi nanti seperti itu. Tadi Pak Ferry sengaja menghilangkan 42-nya berapa? Kalian itu langsung apa namanya? Kaget. Loh, Pak, 2 ini kok nggak ada? Nah, itu. Sudah ya? Nah, atau seperti ini. Selain dengan cara di atas, ya, selain menggunakan cara tadi, kalian bisa menggunakan cara seperti ini untuk mencari kelipatan bilangannya dengan menggunakan garis bilangan. Ini yang dicontohkan adalah bilangan kelipatan 2 atau bilangan genap. Bilangan genap ini ada mulai dari 0 langsung ke 2, terus ke 4, ke 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalian bebas milihnya bagaimana. Bisa menggunakan kotak seperti yang Pak Ferry contohkan, atau menggunakan garis bilangan seperti ini. Yang penting apa? Kalian bisa mengerjakan dan kalian paham. Oke? Oke, anak. Saya. Nih, dari garis bilangan di atas, kamu tentu dapat menuliskan bilangan loncat 2 yang dimulai dari 0, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Bisa nggih? Nah, ini bilangan loncat 2. Bisa? Sudah paham untuk matematikanya? Atau pengen diulang lagi yang kelipatan atau faktor bilangan tadi? Yang faktor bilangan bagaimana? Sudah bisa ya? Atau dibuat contoh lagi? Sudah? Kalau sudah, selanjutnya adalah apa ini? Gambar apa ini? Yang bagian telinga. Nah, bagian-bagian dari telinga, betul. Telinga itu apa toh anak-anak? Apa itu telinga? Alat indra pendengaran atau pendengar, alat indera pendengar. Siapa yang tidak punya telinga? Saya punya. Oh, tak kira saya nggak punya. Saya punya. Kalau punya, kalau ditimbali Bu ditimbali Bapak bilang apa? Nek diutus Ibu purun nggih. Nah, ini adalah bagian-bagian dari telinga. Yang pertama, sing kaya iki, sing pinggir dhewe, sing kelihatan dari luar, itu namanya daun telinga. Oh iya, Pak Ferry mau tanya. Kemarin sudah melihat ya proses kalian bisa mendengar di video yang kemarin Pak Ferry kirimkan. Oke.
Daun telinga itu fungsinya untuk apa toh anak-anak? Mendengar. Mendengar. Loh, kok mendengar telinga kita semua? Apa? Daun telinga apa? Ayo coba, ingat apa tidak? Kita apa fungsinya daun telinga? Ayo, apa? Ingat apa tidak? Untuk menangkap apa daun telinga? Menangkap mangga yang jatuh dari pohon? Tidak, Bu. Menangkap apa? Menangkap suara atau menangkap gelombang bunyi. Selain menangkap, bisa juga mengumpulkan. Nah, itu dicatat ya. Nah, jadi fungsi daun telinga itu adalah menangkap atau mengumpulkan gelombang suara atau bunyi. Nah, lanjut. Setelah daun telinga masuk ke dalam sedikit, apa namanya ini? Yang warna hijau? Saluran suara. Saluran. Kemarin Pak Ferry nyebutnya apa? Liang telinga. Fungsinya apa liang telinga? Sebagai jalannya masuk, sebagai jalannya apa? Gelombang apa? Gelombang suara atau gelombang bunyi, betul. Nah, Pak Ferry pengen tahu di saluran liang telinga ini ada apa? Halus-halus yang menjaga telingamu. Oh, gendang telinga lah ini yang warna hijaunya lebih gelap ini. Yang masih di sini, yang masih dekat dengan daun telinga. Yang halus-halus itu yang bisa menjaga telinga kalian agar tidak kemasukan air. Apa namanya? Bulu halus. Nah, bulu halus atau rambut halus di telinga kalian. Kalian lihat sendiri nggak bisa. Coba nanti disuruh melihatkan orang tua kalian. Pak, tenan kok gak seneng ngene telingaku ini ada bulu halus atau rambut halusnya. Itu bulu halus atau rambut halus itu mempunyai fungsi agar menjaga telingamu tidak kemasukan air ketika kalian mandi atau kalian berenang. Tapi kalau kalian sengaja memasukkan air ke dalam telinga, ya pasti kemasukan air. Lanjut, yang telinga yang warna hijau pekat ini apa namanya? Gendang telinga. Ini gendang telinga ini berupa selaput tipis atau kulit tipis yang ketika gelombang suara atau gelombang bunyi masuk itu akan bergetar. Gitu, seperti yang kemarin di video penjelasannya kemarin, ketika gelombang suara masuk atau gelombang bunyi masuk mengenai gendang telinga akan membuat gendang telinga ini bergetar. Sehingga apa selanjutnya yang bergetar? Selain gendang telinga yang bergetar, terus apa lagi? Rongga gendang. Bukan rongga gendang kan ini. Apa? Ini loh yang ada malleus, infus, sama stapes ini, atau yang disebut tulang pendengaran. Ya, tulang pendengaran. Pak Ferry kemarin kan hanya menyebutkan tulang-tulang pendengaran, tapi ini ada bagiannya. Ada malleus, infus, sama ini. Ini adalah tulang pendengaran yang ada di telinga kalian.
jantungnya bergetar, Malleus incus sama stapes ini, Malleus incus ini akan ikut bergetar dan diarahkan pada stapes. Pak, kenapa ungu-ungu nih? Yang ungu-ungu ini, sebentar, belum selesai. Yang ungu-ungu ini adalah gabungan dari apa ini? Rumah siput. Sarang siput. Sarafnya warna kuning yang paling ujung ini. Ini adalah termasuk rumah siput. Nah, apa sebutan rumah siput apa kemarin? Ruang siput. Ya, nama lainnya ruang siput, rumah siput. Koklea. Ingat ya, koklea namanya. Selain nama lain rumah siput adalah koklea. Nah, ini adalah saluran-saluran yang ada di rumah siput. Makanya kenapa disebut rumah siput? Nah, ini karena yang ini seperti rumah siput dan ini seperti siput. Tentakelnya. Ini saluran ini berfungsi untuk mengolah dari rumah siput. Ini diolah kemudian diarahkan ke saraf-saraf pendengaran. Nah, saraf-saraf pendengaran ini mempunyai fungsi mengirimkan hasil olahan di rumah siput kepada otak. Dari saraf ini sumber suaranya tadi atau getaran suaranya tadi diarahkan ke otak sehingga kalian tahu, oh, suara mercon sudah diolah di rumah siput terus diarahkan ke saraf kemudian diteruskan ke otak, maka kalian dengan sigap langsung menutup telinga. Nah, itu. Oke, bagiannya. Jadi ini ada jendela ular, ada saluran eustasia. Yang jelas, yang perlu kalian ketahui, ini ada beberapa bagian ini. Tentang Malleus incus dan stapes nanti akan dipelajari di kelas lebih lanjut lagi. Nah, gambar ini kan kemarin. Ya, ini kalian lihat. Ini daun telingamu. Ini di sini ini ada bulu halus atau rambut halusnya. Terus kemudian ini ada saluran liang telinga, ada gendang telinga, ada tulang-tulang pendengaran, ada rumah siput atau koklea, ada saraf-saraf pendengaran. Tadi tulang-tulang pendengaran ada 3, tapi cukup kalian pahami bahwa ini adalah tulang-tulang pendengaran. Nanti kalau sudah kelas tinggi lagi, sudah naik kelas lagi, di kelas selanjutnya akan dibahas lebih lanjut tentang fungsi dari tulang-tulang pendengaran itu. Oke, anak-anak. Nah, Pak Ferry pengen tahu apa sih yang paling bawah ini sama yang atas ini? Apa ini? Gambaran ini adalah gambaran tengkorak kalian ketika dipotong pipih, ya seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya adalah cara merawat telinga yang baik. Oke, 360 juta orang menderita dari 360 juta orang yang menderita gangguan pendengaran terdiri dari 328 juta orang dewasa dan 32 juta anak-anak. Ini berdasarkan hasil riset dari WHO pada tahun 2017. Anak-anak itu juga rawan untuk mengalami gangguan pendengaran. Biasanya karena belum tahu cara merawatnya, akhirnya berhubung kuping gatel, dileboni benda yang kasar, akhirnya membuat telinga kita berdarah dan lain-lain. Cara merawat telinga agar pendengaran baik, yang pertama ini ada untuk balita, apa yang masih kecil.
Ada? Saya. Nah, ini usahakan tidak minum susu botol sebelum bayi berumur 1 tahun untuk mengurangi terjadinya infeksi saluran nafas. Selain itu, agar tuba Eptasius lebih terlatih dan berfungsi baik. Jadi, kalau sampai teman-teman. Nah, ini untuk balita. Terus untuk ibu hamil, siapa yang ibunya sekarang hamil, kasih tahu pemeriksaan secara teratur dan segera berobat. Untuk memeriksakan secara teratur dan berobat bila mengalami demam disertai dengan ruam merah pada tubuhnya. 3. Memperhatikan kebersihan liang telinga. Liang telinga dibersihkan, bukan sampai masuk, sampai mengganggu, sampai mengenai gendang telinga. Terus ini, tidak minum obat dalam jangka panjang tanpa konsultasi dengan dokter. Berikutnya, hindari suara bising. Siapa yang suka lihat tontonan? Delok brewok, delok apa kuwi? Apa ae jenenge brewok, terus karisma, terus apa lagi anak? HRJ. Oh iya, apa le? Enek brengos barang. Terus apa ada lagi? Banyak nih. Ada apa Pak Ferry sampai lali. Nah ini ya. Hindari ya. Oh iya. Ada. Hindari ya. Jadi boleh suka mendengarkan boleh, tapi misalkan kalian masih anak-anak. Nanti karena pendengaran kalian itu belum sempurna, pada akhirnya akan merusak gendang telingamu. Makanya ketika kita mendengarkan, jangan terdekat, menjauh dan menutup telinga. Tidak merusak gendang telinga. Nek gendang telinga rusak, nanti gak enek garansi nih. Di servis juga enek gendang telinga nih. Boleh melihat, boleh mendengarkan, tapi dijaga telinganya. Dekat. Makan penutup telinga. Terus hindari makan obat sembarangan. Terus kemudian yang terakhir, hindari membersihkan telinga dengan benda keras seperti batang bulu ayam, batang rumput, dan batang korek api. Ya, cara membersihkan telinga yang benar. Buatlah pilihan bahan pengering yang lembut dan bersih dari kasa steril yang bersifat menarik cairan yang mengendap di liang telinga, atau buat pilihan kertas tisu yang cukup tebal. Bahan pengering tersebut di dalam liang telinga dan angkat bila tampak basah. Kemudian letakkan kembali pilihan pengering yang baru. Bila terdapat benda asing yang menutupi seluruh liang telinga, atau bila terasa ada masalah pada pendengaran, segera konsultasikan ke dokter. Anak-anak yang mengalami gangguan telinga. Pak tadi sudah nyebutkan, dokter apa? Dokter apa yang untuk mengatasi pendengaran kita? Dokter T H T. Ingat-ingat ya, dokter yang mendengar adalah dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu dokter spesialis. Ya. Terus kalau tidur juga hati-hati, telinganya dijaga agar tidak kemasukan serangga. Bagaimana, Nak? Ada yang ditanyakan?
Dari penjelasan Pak Ferry tadi menanyakan telinga ataupun tentang faktor bilangan sama kelipatan bilangan tadi atau bilangan habis dibagi. Sudah? Sudah jelas anak-anak? Gimana? Sudah jelas atau belum? Kalau sudah coba angkat jempol kalau sudah. Oh sudah. Sudah ya berarti. Kalau sudah akan Pak Ferry akhiri nanti untuk tugasnya akan Pak Ferry susulkan biar kalian segera bisa belajar di rumah. Oke. Oke. Ya. Sebelum Pak Ferry akhiri, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian dari Pak Ferry. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Aktivitas pagi harus aktivitas pagi juga dilakukan biar bisa menjaga kesehatan kalian. Oke. Olahraga jangan lupa nggih. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.